Begini saudaraku ya, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Dia datang berkenosis ke dunia dalam rupa manusia untuk menggenapi nubuatan yang sudah dia tetapkan bahwa seorang perempuan muda ya akan mengandung dan melahirkan ya juru selamat gitu ya. Nah, ketika dia datang dalam rupa manusia melalui proses kelahiran, dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Nah, ketika Tuhan Yesus memilih Bunda Maria, tentu dia bertanggung jawab terhadap Bunda Maria. Dia tidak membiarkan Bunda Maria ini dicela sama orang Yahudi ya. Walaupun pada saat itu hanya Maria dan Yusuf serta para malaikat dan Tuhan itu sendiri yang tahu bahwa Bunda Maria itu mengandung tanpa ya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Jadi kamu tahu nggak hukum di dalam Yahudi, di dalam Taurat, kalau seorang perempuan, ya dengar dulu ya dengar baik-baik. Hukum Taurat atau hukum Yahudi, hukum Israel, seorang perempuan kalau dia hamil tanpa ada suaminya, itu dianggap berzinahan. Ya, Iya, saya kalau tahu. ya walaupun memang sekalipun Bunda Maria bilang gini, aku ini kan mengandung dari Roh Kudus, ya siapa yang percaya karena nggak ada yang ngelihat gitu loh. Tetapi ketika dia berkenosis melalui Bunda Maria, makanya malaikat Gabriel menyampaikan ya pesan kepada Bunda Maria bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, kuasa Allah akan menaungi dia. Di Lukas 1 disampaikan. Nah, waktu itu Bunda Maria kan sudah bertunangan dengan Yusuf. Maria ini masih perawan, belum pernah tidur sama Yusuf. Tapi mereka sebenarnya sudah suami istri. Nah, sebelum Yusuf, mohon maaf nih, meniduri ya, mohon maaf, satu kamar lah bilang lah ya, berhubungan suami istri dengan Bunda Maria. Bunda Maria sudah hamil. Nah, makanya Yusuf ini curiga, loh kok Maria ini kok hamil? Aku kan belum tidur sama dia. Nah, Yusuf ini diam-diam mau meninggalkan Maria, tetapi ketika dia mau diam-diam meninggalkan Maria, datanglah malaikat menyampaikan kepada Yusuf ya di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Dia bilang gini, Yusuf, kamu jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus, dan dia akan melahirkan anak laki-laki, dan kamu harus menamai dia Yesua, karena Yesua itu yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa-dosa. Nah, akhirnya Yusuf percaya apa yang dikatakan oleh malaikat, sehingga dia mengambil Maria sebagai istrinya, dan mereka tidak pernah tidur sebagai suami istri sampai dia melahirkan. Itu supaya apa? Supaya menghindari tuduhan bahwa Maria ini tidak berzina gitu loh. Walaupun hanya mereka yang tahu bahwa anak yang dikandungnya itu bukan karena mereka tidur. Paham? Jadi Tuhan Yesus bertanggung jawab ketika dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Namun ya, kamu tahu nggak ketika ada orang yang bertanya sama atau mengatakan informasi sama Tuhan Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar. Apa kata Tuhan Yesus? Siapa ibuku, siapa saudaraku? Ini ibuku, ini saudaraku. Dia menunjuk kepada murid-muridnya. Artinya siapapun yang melakukan kehendak Tuhan Yesus, kitalah kekasih-kekasihnya. Karena sejatinya Tuhan Yesus itu tidak punya ibu, tetapi dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya, gitu loh. Karena untuk menggenapi nubuatan bahwa Mesias itu harus melalui proses kelahiran untuk menggenapi nubuatan, untuk melepaskan kita dari segala kutuk dosa, karena Mesiaslah yang akan membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita, yaitu dengan cara dia memberikan darahnya di atas kayu salib. Gitu Abu Gosok. Ya jelas ya. Beberapa saudaranya. Udah saya katakan tadi, makanya gini, ketika ada orang yang berkata sama Tuhan Yesus gitu ya, di Matius 12 ayat 49, orang-orang bilang gini, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar nunggu kau, katanya gitu sama Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Ya, nanti silakan baca teman-temannya di Matius 12 ayat 46 sampai 50. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak menghargai Bunda Maria ya. Makanya di dalam Alkitab kamu cari satu kata pun ya, tidak ada pernah Tuhan Yesus memanggil, mohon maaf ini saya bukan merendahkan Bunda Maria ya. Bahkan di atas kayu salib pun Tuhan Yesus menyatakan sama Yohanes, ya ini anakmu, ini ibumu gitu loh. Maksudnya bahwa Bunda Maria itu hanya sebagai alat ya, sarana untuk kedatangan Mesias. Bukan buah tubuhnya Bunda Maria. Ya. Tuhan Yesus itu bukan buah tubuh Bunda Maria, bukan buah
sebuah tubuh. Karena apa? Dia itu asli berkenosis di rahim Bunda Maria tanpa campur tangan ya, Bunda Maria. Karena apa? Dia maha kuasa. Jadi siapa ibu dan saudara Tuhan Yesus? Apa kata Tuhan Yesus Matius 12 ya? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Ini ibuku, ini saudaraku. Dia menunjuk kepada murid-muridnya, padahal murid-muridnya itu laki-laki. Nah, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dialah ibuku, dialah saudara-saudaraku. Artinya, kitalah kekasih-kekasihnya. Karena Tuhan Yesus itu tidak punya ibu. Dia Allah itu sendiri gitu loh. Ya, jadi Maria itu wanita yang terpilih. Dia adalah perawan suci yang terpilih. Karena apa? Dia adalah perawan suci, perawan yang saleh. Makanya wanita yang paling berbahagia di dunia ini hanyalah Bunda Maria. Sehingga Bunda Maria itu sekarang udah di surga. Dia diangkat langsung ke surga. Karena apa? Dia wanita yang terpilih gitu. Ya, saya rasa sudah cukup seperti itu Abu Gosok. Saudara-saudaranya itu siapa lagi ya namanya? Saya lupa namanya. Pun yang melakukan kehendak Tuhan Yesus, kitalah ibunya, kita saudaranya, artinya kita kekasih-kekasihnya gitu Abu Gosok. Setelah Yusuf menikah sama Maria, ada saudara lahir. Oke, saya rasa udah cukup dulu ya. Udah cukup dulu saudaraku ya, karena ini bolak-balik tanya ke situ. Makasih saudaraku, udah 3 pertanyaan saya jawab. Makasih saudaraku, God bless you. Tepuk tangan buat Abu Gosok yang cakep dan manis. Soalnya udah dijawab bolak-balik ke situ lagi saudara. Ya, ingat ya, Tuhan Yesus itu berkenosis di rahim Bunda Maria. Jadi tidak ada campur tangan darah Maria di situ. Ya, karena dia maha kuasa. Tapi ingat, Bunda Maria itu perawan suci, wanita yang terpilih. Makanya beliau itu adalah wanita yang paling berbahagia sejagat raya dunia ini. Sehingga Bunda Maria langsung diangkat ke surga sama Tuhan Yesus. Makasih yang sudah tetap layar, makasih saudaraku yang tapping positif juga ya. Tuhan memberkati kalian semua. Ya, selamat malam Bram Sejati. Selamat malam. Silakan buka kamera saudaraku. Belum bisa buka kameranya. Enggak apa-apa. Ini udah bisa buka kamera di sini. Makasih Opung. Saya cuman mau. Ya udah satu saja pertanyaanmu kalau begitu. Mau tanya, itu Tuhan Yesus itu mati di tiang salib ya, Bunda ya? Iya betul. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Itu saja pertanyaanmu. Makasih sudah cukup satu. Mau tanya, yang cabut nyawa Yesus itu siapa? Oke, silakan Nathan. Satu lagi nih pertanyaan udah 2 ya. Oke, jadi begini, Mati, tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Dia yang berkuasa menyerahkannya dan dia berkuasa pula mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Tidak ada yang berhak mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang berkuasa menyerahkannya dan berkuasa pula mengambilnya. Ya, jadi tidak ada yang mencabut nyawa Yesus di sini. Dan yang satu hal yang harus kamu tahu, dalam iman Kristen tidak ada konsep mencabut nyawa. Ya, tidak ada yang namanya malaikat mencabut nyawa. Seperti itu, silakan. Ya, betul ya. Tuhan Yesus tidak ada yang mencabut nyawanya ya. Siapa yang berani mendekati Tuhan Yesus? Siapa yang berani sama nyawanya? Nggak ada entitas atau energi dari manapun yang berkuasa atas nyawa Tuhan Yesus, saudaraku. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Tapi Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 10 ayat 18, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi dialah yang melepaskan rohnya dari tubuhnya, makanya tubuhnya mengalami kematian. Rohnya juga yang kembali ke tubuhnya, makanya dia bangkit. Tidak ada yang seperti itu selain Tuhan Yesus, saudaraku. Itulah membuktikan dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau dia hanya manusia biasa, hanya utusan, hanya nabi, nggak akan bangkit dia. Karena apa? Di Kisah Para Rasul 13 ayat 36 sampai 37 di situ tertulis, Daud telah mati dan telah ditambahkan kepada
puasa, saudaraku. Seperti itu ya, makasih, God bless you. Tepuk tangan buat Bram Sejati yang cakep dan manis. Dicabut nyawa ibunya siapa? Ayat ketiga. Tolong konsisten, saudaraku ya. Satu orang satu pertanyaan kalau tidak buka kamera. Kalau mau lebih dari satu, buka kameramu. Karena ada penghargaan buat yang open cam. Ya, gitu saudaraku. Ya, gitu saudaraku. Selamat malam Alianan. Selamat malam Alianan. Yang Pasti baru nonton masuk 2 HP saya. ini ya. Ini nonton 2 HP ini. HP. Ini pasti nonton 2 HP ini ya. Ini nonton 2 HP ini. Enggak, satu HP. Jadinya feedback. Kok feedback? Iya, gara-gara HP yang satu pakai 2 lagi HP. Bang Ali, kalau nonton 2 HP atau mau ngerekam, dikecilin dulu volumenya biar nggak feedback, biar nggak suaranya double gitu ya. Oke? Double gitu ya. Enggak, satu HP aja ini, satu HP. Terus kenapa ini doubling? Gak tahu. Tahu tuh. Ganti dulu saudaraku, mohon maaf ya mengganggu. Nggak akan bisa ini. Salam dari Kalteng Bun ya, salam juga saudaraku. Selamat malam Lina. Malam. Ya silakan, cantik, ada yang mau ditanya? Iya, saya mau tanya. Saya boleh tanya mimpi saya dong, Kak? Boleh? Mimpi apa itu? Ada mimpi cahaya putih. Cahaya putih terus? Terus, kan mimpi itu saya dibawa sebuah taman. Baru di situ ada kayak di situ ada bilang bahwa kalau saya mau lewat kayak ujian begitu, saya akan lolos. Gitu. Ya silakan Nathan. Ya, kalau bicara tentang mimpi cahaya, itu kalau saya gambarkan itu Yesus juga digambarkan seperti cahaya terang dunia. Dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia, dan barang siapa ikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam dia akan berjalan di dalam terang." Ya, jadi kalau yang saya tangkap ya, mudah-mudahan nggak salah ya, mungkin itu Tuhan Yesus yang mau memanggil engkau, memanggilmu. Tapi kalau soal ujian itu itu mungkin rintangan, dimana ketika kita mau mengikut dia itu tidak mudah. Ketika kita mau mengikut Kristus, itu akan ada hal-hal yang harus kita lewati. Banyak hal yang harus kita lewati untuk mengikut Kristus. Karena di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16, di sana dikatakan, ketika kita menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus, itu kita akan mengalami penderitaan. Kita akan mengalami yang namanya memikul salib Tuhan. Ya. Nah, ketika kita bisa melewati itu, kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Di dalam Wahyu dicatat seperti itu. Jadi itu adalah sebuah pencobaan untuk kita supaya kita lebih berharga di mata Tuhan. Kalau saya gambarkan seperti itu, silakan Nana. Ya, seperti itu saja ya. Lina, kamu ini Kristen ya? Saya dari Muslim. Puji Tuhan, dengan sakit mendadak gitu,
baru lama-lama saya jadi sakit dang, sakit terus, sakit 2 hampir 2 tahun lebih saya sakit. Dan ternyata yang sakit saya alami itu ada banyak roh-roh jahat yang mau menghancurkan hidup saya begitu. Dan setelah itu saya tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen begitu. Saya tanya, kalau memang itu Tuhan Yesus, saya bilang nih, kok ikut Tuhan Yesus begini ya, banyak gangguan serangan-serangan betul, tapi puji Tuhan dang, dengan caranya Tuhan sampai sekarang ini bahwa Tuhan Yesus itu ada juru selamat saya. Berarti kamu sudah Kristen dong kalau gitu, Kak Lina. Iya, dari kandungan lagi. Hah? Maksudnya? Maksudnya di sama satu Yeremia 1 itu dang, coba baca, dari kandungan ibumu kamu sudah dipilih. Oh, Oh, emang kamu sudah berapa lama ikut Tuhan Yesus? Sudah mau 6 tahun. Udah lama itu. Iya, maksudnya. Ya kamu berarti kamu kan Kristen, kamu Kristen. Nah 6 tahun itu harusnya sudah ini ya, sudah bisalah dewasa rohani ya. Karena saya pun dari mulai betul-betul mengenal siapa Tuhan Yesus itu sama juga dengan kamu, mulai tahun 2000 berapa ya, 2015 lah gitu ya, 2017 gitu ya, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hampir sama dengan Kak Lina. Kak Lina itu harusnya sudah dewasa rohani. Iya, sekarang Nah, sudah cari Tuhan toh, lebih mau mendalam lagi begitu. Kayak kakak Mikana mau pintar kayak kakak Mikana begitu. oh gitu. Kalau gitu kamu berdoa setiap hari, baca Alkitab, dan minta sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus aku mau pintar dan cerdas, berikan saya hikmat, berikan saya kecerdasan, karena Engkaulah sumber segalanya, dan berikan saya karunia untuk mengerti firman-Mu gitu, supaya aku juga bisa memberitakan Injil Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan Yesus gitu. Kamu berdoanya Kakak Lina ya, dan banyak belajar ya. Dan kalau kamu mau menjawab pertanyaan, contohnya nih, kamu buat di video TikTokmu atau video di medsosmu itu tentang firman Tuhan, Kalina. Nah, kalau ada yang bertanya, apa ini artinya? Nah, kamu jawab, kamu cari sumber-sumbernya, gimana cara menjawab ini. Nah, dari situlah kamu mulai bisa nanti menjawab pertanyaan dan mulai berpengalaman gitu, Kalina ya. Amin. Ya. Tetap semangat, Kalina. Tuhan memberkatimu ya. Ya, sama-sama. Ya, tepuk tangan buat Kalina yang saya rasa udah cukup ya. Iya. Ya, makasih Kak Lina. Tuhan Yesus memberkati.